Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Akhirnya kita kembali lagi ya di kelas terbuka. Kali ini aku akan membahas terkait analisis dan pengendalian biaya, di mana analisis dan pengendalian biaya ini merupakan salah satu mata kuliah wajib untuk teman-teman teknik industri. Nah, di dalamnya nanti kita akan membahas beberapa uh, keilmuan ya. Untuk saat ini kita akan membahas terkait elemen akuntansi keuangan dan laporan-laporannya. Nah, jadi nanti teman-teman akan ada 2 video khususnya di chapter 1 ini untuk mata kuliah analisis dan pengendalian biaya. Di chapter pertama nanti akan ada materi terkait ini, kalian bisa lihat akuntansi keuangan, elemen-elemennya, lalu kemudian neraca, dan juga laporan arus kas. Nah, nanti di chapter pertama akan ada di atas itu yang part 1, lalu yang kedua ada neraca dan laporan arus kas. Yuk kita kenalan dulu. Nah, di sini namaku Yusuf. Job role-ku saat ini adalah dosen teknik industri di Universitas Negeri Yogyakarta. Lalu teman-teman bisa lihat ya di situ pendidikan S1, S2 dan juga profesi semuanya teknik industri kecuali yang insinyur ya. Insinyurnya itu insinyur penerbangan. Karena di pekerjaan sebelumnya aku bekerja di perusahaan yang bergerak di maintenance pesawat udara. Nah, lalu kemudian spesialisasiku ada di supply chain, lalu kemudian sistem dynamic dan sebagainya. Lalu di situ terdapat juga lisensi yang aku miliki, lalu kemudian experience-nya pernah bekerja di mana saja, di bagian apa saja, teman-teman bisa lihat. Nah, sekarang kita lanjut ke topik hari ini. Nah, topik kali ini kita akan membahas terkait elemen akuntansi keuangan. Di sini kita bisa lihat ya ada beberapa elemen akuntansi keuangan. Yang pertama ada aset, lalu kemudian ada liabilitas, lalu ada ekuitas, ada revenue, ada cost, dan juga ada profit, dan beberapa aspek pendukung lainnya. Nah, ini teman-teman harus paham ya. Lalu kemudian di bagian pertama kita akan belajar terkait elemen akuntansi keuangan. Nah, di sini ada aset. Teman-teman bisa lihat ya, aset adalah semua kepemilikan oleh perusahaan atau individu yang memiliki nilai ekonomi dengan harapan akan memberikan keuntungan. Tujuan utama aset dalam perusahaan adalah untuk mendukung operasi bisnis dan menghasilkan pendapatan. Beberapa tipe aset kita bisa lihat ada likuiditas, kemudian ada dari fungsinya, kemudian ada dari bentuk fisiknya. Yuk kita lihat ya, jadi di sini aset itu adalah kepemilikan oleh suatu perusahaan atau individu ya, atau entitas yang memiliki nilai ekonomi. Nah, kita bisa lihat nih contoh-contoh atau jenis-jenis aset yang ada. Yang pertama, berdasarkan likuiditasnya, aset itu terbagi menjadi 3. Pertama, aset lancar, kemudian aset semi lancar, kemudian aset tidak lancar. Beberapa contoh aset yang dilihat dari jenis likuiditasnya, contohnya ada uang tunai, ada deposito, berjangka, lalu kemudian ada surat berharga, pasar uang, rekening giro, dan lain sebagainya. Lalu bisa kita lihat di sini fungsinya, fungsi operasional dan non-operasional. Contohnya, investasi jangka menengah, kemudian sertifikat deposito, saham dalam perusahaan swasta, dan lain sebagainya. Lalu kalau aset dilihat dari jenis fisiknya, bisa dilihat contohnya di sini ada aset berwujud dan tidak berwujud. Nah, aset berwujud dan tidak berwujud ini contohnya misalkan aset operasional termasuk inventaris produk, lalu kemudian peralatan produksi, lalu kemudian apabila perusahaan punya kendaraan pengiriman, dan juga piutang usaha. Nah, ini contoh-contoh jenis-jenis aset. Dia ada 3 ya, berdasarkan likuiditas, fungsi, dan juga fisiknya.
Nah, sekarang kita lihat nih, kalau liabilitas itu adalah rasio likuiditas merupakan suatu pengukuran terhadap kemampuan aset perusahaan untuk membiayai kewajiban atau utang jangka pendeknya. Tujuan rasio likuiditas ini adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Nah, jadi liabilitas ini tuh adalah merupakan kemampuan suatu aset untuk dapat dicairkan. Jadi ketika perusahaan itu memiliki hutang dan sebagainya, nah ini secepat apa sih dia dapat cair seperti itu. Nah, contohnya kita bisa lihat ya di situ ada kewajiban. Nah, kita bisa lihat di situ ada contoh pertama di sebelah kanan itu ada rumusnya untuk menentukan liabilitas. Nah, kemudian ada contoh di situ. Teman-teman bisa lihat ada neraca perusahaan ya. Di situ tanggalnya 31 Desember 2023. Nah, di situ ada kewajiban perusahaan itu apa saja. Nah, liabilitas ini kewajiban ya. Pertama ada utang usaha sebesar 50.000 US dollar. Lalu kemudian ada utang bank sebesar 100.000 US dollar. Nah, kemudian ada utang gaji dan upah itu sebesar 20.000. Lalu kemudian total kewajibannya adalah 170.000. Nah, dalam contoh ini, kewajiban perusahaan terdiri dari 3 jenis utama. Pertama, utang usaha, lalu kemudian ada utang bank, lalu kemudian ada utang gaji dan upah. Nah, totalnya sehingga 170.000. Nah, hal itu mencerminkan jumlah total tanggung jawab finansial perusahaan kepada pihak ketiga pada tanggal neraca yang tercantum. Jadi liabilitas ini adalah total kewajiban dari perusahaan dalam menjalankan proses bisnisnya, seperti itu, teman-teman. Lalu kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada ekuitas. Nah, di situ bisa dilihat ya. Dalam akuntansi, ekuitas adalah bagian dari laporan keuangan yang memperlihatkan seberapa besar pemilik atau pemegang saham memiliki klaim atas aset perusahaan. Lalu kemudian hal ini mencakup ekuitas yang diperoleh dari modal awal, laba ditahan, dan juga investasi lainnya. Rumus dari ekuitas sendiri adalah aset dikurangi liabilitas. Jadi total aset dikurangi tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh perusahaan, itu hasilnya adalah ekuitas. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dalam contoh ekuitas. Di situ kita bisa lihat di bawah itu contohnya ada apa saja coba. Nah, di situ kita bisa lihat ada modal saham sebesar 200.000 USD. Lalu kemudian ada price sebesar 10.000 USD. Lalu kemudian ada laba ditahan sebesar 80.000 USD. Total ekuitasnya adalah 290.000. Nah, dalam contoh ekuitas ini, perusahaan tersebut memiliki 3 bagian utama. Nah, apa saja? Pertama ada modal saham, lalu kemudian ada price. Price itu adalah penarikan yang dilakukan oleh pemilik perusahaan dari laba perusahaan untuk kepentingan pribadi. Jadi bukan untuk kepentingan bisnis perusahaan. Lalu kemudian ada laba ditahan. Nah, total ekuitas perusahaan tersebut adalah sebesar itu, kita bisa lihat ya di situ totalnya. Nah, setelah itu kita lanjut lagi. Nah, di sini ada revenue. Revenue ini apa sih? Mungkin teman-teman sering mendengar revenue ya di perusahaan. Nah, revenue ini adalah pendapatan arus masuk dari penjualan barang atau jasa dari kegiatan operasional, baik itu operasional inti atau operasional lainnya. Nah, total pendapatannya ini kita bisa lihat dengan rumus total pendapatan dari penjualan ditambah pendapatan dari sumber lain, itu adalah merupakan keseluruhan total revenue. Nah, revenue ini bedanya belum dikurangi kewajiban, seperti itu. Nah, kemudian contohnya di sini kita bisa lihat laporan pendapatan perusahaan XYZ untuk tahun berakhir 31 Desember 2023.
Nah, perusahaan XYZ ini ada penjualan produk A sebesar 100.000 USD, lalu kemudian penjualan produk B sebesar 80.000 USD, lalu kemudian dilanjutkan penjualan produk C sebesar 50.000 USD. Nah, berapa total revenue-nya? Total revenue-nya adalah sebesar produk A penjualan, produk B penjualan, lalu kemudian penjualan layanan produk C. Nah, itu totalnya adalah 230.000 USD. Nah, sekarang kita lanjut lagi setelah kita tahu tadi ekuitas, liabilitas, revenue. Nah, sekarang kan perusahaan pasti punya namanya biaya atau cost atau disebut juga beban. Beban itu apa sih? Kalau ada cost, ada beban, pasti harusnya ada keuntungan atau ada profit ya. Nah, kita lihat dulu nih beban dulu nih apa? Beban adalah pengeluaran yang terjadi dalam menjalankan kegiatan usaha perusahaan. Ini termasuk biaya operasional, gaji karyawan, biaya administrasi, dan biaya lainnya. Nah, total biaya ini adalah biaya tetap ditambahkan biaya variabel. Nah, nanti kita bahas ya lebih dalam lagi di video selanjutnya terkait biaya tetap dan juga biaya variabel. Nah, kita bisa lihat nih contohnya. Laporan pendapatan perusahaan XYZ. Penjualan produk A itu sebesar sekian, lalu produk B. Nah, di situ ada biaya dari proses produksi produk A dan B. Nah, jadi total pendapatannya adalah penjualan produk A dan penjualan produk B ditambahkan, lalu dikurangi dengan biaya produk A ditambah produk B. Nah, total pendapatannya adalah sebesar 180 dikurangi 85 dari pengeluaran tadi. Nah, sehingga laba yang dihasilkan adalah 95.000 USD. Oke, jadi sudah tahu ya terkait biaya dan juga profitabilitas. Nah, sekarang kita masuk ke laporan laba rugi. Jadi di video kali ini yang bagian kedua adalah laporan laba rugi atau biasa disebut dengan income statement. Income statement ini menunjukkan prestasi perusahaan dalam jangka waktu tertentu, di mana prestasi perusahaan antara lain dapat diukur dengan besarnya laba yang diperoleh, lalu kemudian di mana laba pada dasarnya adalah selisih antara pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Nah, jadi laba itu atau profit itu adalah ketika perusahaan mendapatkan pemasukan dikurangi dengan biaya atau cost tadi, itu hasilnya adalah laba atau profit. Jadi kalau masih belum dikurangi biaya produksi, masih belum dikurangi gaji karyawan atau pajak, itu masih dalam bentuk revenue. Nah, ini fungsi laporan keuangan itu sendiri ada 5. Contohnya, pertama, memberikan informasi keuangan tentunya kepada pihak internal dan juga eksternal atau investor. Lalu kemudian mengukur kinerja, menyediakan alat pemantauan, mendukung pengambilan keputusan, dan memenuhi persyaratan hukum dan regulasi terkait bisnis proses perusahaan, dan beberapa fungsi lainnya. Nah, kita lihat yuk pos-pos laporan laba rugi itu ada apa saja. Pertama ada laporan penjualan, laba kotor atas penjualan, biaya operasi, biaya penjualan, biaya umum, laba operasi, pendapatan dan biaya lain, laba sebelum pajak, laba bersih, dan juga net income after tax. Nah, di situ ada pos-posnya. Jadi teman-teman harus tahu nih ya, pos-pos laporan laba rugi itu ada apa saja. Lalu kemudian kita lanjut. Nah, di sini contoh laporan laba rugi nih teman-teman. Jadi yang kita lihat paling kiri ada revenue ya. Ketika suatu perusahaan itu membuat laporan keuangan, itu dia akan menunjukkan 3 elemen ini nih. Revenue, pendapatan yang dihasilkan dari bisnis proses, dari baik penjualan produk atau bisa jadi dia membuat diversifikasi produk, misalkan dia membuat pelayanan lain seperti jasa. Nah, itu semua revenue-nya, semua pendapatannya dihimpun, itu total revenue. Lalu kemudian ada biaya atau beban atau disebut juga cost. Nah, itu elemen kedua. Lalu yang terakhir adanya pelaporan terkait profitabilitas atau keuntungan yang dihasilkan, laba ruginya seperti itu.
Nah, baik, untuk part pertama ini cukup sekian. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan ditulis di kolom komentar. Lalu kemudian untuk materi selanjutnya kita akan membahas terkait laporan-laporan dari elemen keuangan, yakni kita akan belajar apa saja sih dari elemen-elemen keuangan. Salah satunya adanya neraca dan kemudian laporan arus kas. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk terus belajar terkait dengan keteknik industrian. Nah, untuk teman-teman yang ingin terkoneksi dengan saya, silahkan di link berikut ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.